Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang umat manusia yang berhasil menemukan vaksin dari wabah virus zombie. Bahkan mereka sudah bisa mengubah para zombie menjadi manusia lagi. Para zombie yang sudah sembuh akhirnya dikembalikan ke masyarakat, tetapi tanpa disadari ternyata para warga justru menolak keberadaan mereka, hingga para mantan zombie pun berencana melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Lalu apakah manusia bisa benar-benar menghentikan penyebaran wabah virus zombie yang sangat mematikan ini? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika sebuah wabah virus mematikan bernama Mist Virus, yaitu sebuah virus yang bisa mengubah seseorang menjadi zombie ganas tiba-tiba muncul di benua Eropa, dan wabah zombie ini berhasil memusnahkan beberapa negara yang ada di benua tersebut, salah satunya adalah negara Irlandia. Untungnya pemerintah Irlandia mampu bergerak dengan cepat hingga akhirnya mereka berhasil menemukan vaksin yang bisa digunakan untuk menyembuhkan seseorang yang telah terinfeksi. Bahkan hanya dalam beberapa bulan saja, pemerintah mampu menyembuhkan 75% zombie dan membuat mereka kembali menjadi manusia normal lagi. Sementara 25% zombie lainnya memiliki kekebalan terhadap vaksin itu. Pemerintah kemudian berencana mengembalikan orang-orang yang sudah sembuh ke masyarakat, tetapi meski begitu, orang-orang yang sudah sembuh dari wabah virus ternyata masih mengingat semua hal yang sudah ia lakukan selama ia menjadi zombie, yang mana hal itu membuat sebagian orang mengalami trauma yang sangat mendalam akibat perbuatannya di masa lalu. Tak hanya itu, banyak dari masyarakat yang tidak terinfeksi oleh wabah juga menolak pengembalian orang-orang yang sudah sembuh, sebut saja para mantan zombie, karena mereka takut jika orang-orang itu kembali berubah menjadi zombie. Bahkan banyaknya kasus kekerasan yang diakibatkan oleh para mantan zombie pun membuat pemerintah mewajibkan orang-orang yang sudah sembuh untuk melapor ke petugas setiap hari agar mereka bisa mengamati perkembangan orang-orang itu. Suatu hari, seorang pria bernama Senan dan sahabatnya bernama Connor yang dulunya pernah terinfeksi wabah virus zombie selama 4 tahun, akhirnya selesai melewati proses penyembuhan, sehingga kini mereka siap untuk dikembalikan ke masyarakat. Namun saat mereka melihat banyaknya orang yang menolak keberadaan mereka, Connor pun mengatakan pada Senan jika ia mengalami masalah, maka ia harus menceritakannya pada Connor, agar Connor bisa membantu melindunginya. Scene kemudian beralih ke seorang reporter bernama Abi ketika ia sedang membantu putranya mengerjakan PR. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan tanpa disadari, orang itu adalah Senan yang ternyata merupakan adik dari suami Abi yang bernama Luke. Di sana mereka pun sempat berbincang-bincang tentang masa lalu sebelum wabah virus zombie menyerang, dan saat Abi menanyakan apakah Senan tahu di mana keberadaan Luke, entah mengapa Senan berubah menjadi gugup sambil mengatakan bahwa ia terpisah dengan kakaknya itu. Setelah Senan selesai bermain dengan anak Abi yang bernama Johnny, entah mengapa ia kembali teringat dengan kejadian masa lalu ketika ia tergigit oleh zombie yang tak lain adalah Connor. Senan pun mulai berubah menjadi zombie yang sangat ganas dan menyerang kakaknya sendiri hingga ia meninggal dunia, yang mana hal itu membuat Senan sangat takut untuk menceritakannya pada Abi. Keesokan harinya, Senan akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan di salah satu fasilitas kesehatan di mana di sana ia bertugas untuk membantu seorang dokter bernama Dr. Lia dalam menyembuhkan salah satu zombie, karena sebagai mantan zombie, Senan tak mungkin digigit oleh para zombie tersebut. Senan yang merasa kasihan dengan para zombie itu pun sempat berharap agar mereka bisa disembuhkan sama seperti dirinya, tetapi tampaknya hal itu tak mungkin terjadi karena Dr. Lia baru saja mendapat kabar bahwa pemerintah akan melenyapkan seluruh zombie yang tersisa. Di sisi lain, saat Connor mencoba kembali ke rumah dan bertemu dengan ayahnya lagi, sang ayah tiba-tiba langsung mengamuk dan menyuruh Connor untuk pergi dari sana, karena ternyata sebelumnya Connor telah memakan ibunya sendiri ketika ia masih menjadi zombie. Connor kemudian mencoba mengunjungi tempat tinggal Senan, dan di sana ia sempat melihat sosok Abi dan Johnny yang sedang dibully oleh seorang emak-emak gara-gara ia membiarkan Senan yang merupakan salah satu mantan zombie tinggal di dalam rumahnya. Singkat cerita, setelah Senan selesai bekerja, ia sempat mampir di salah satu serikat pekerja di mana di sana ia akhirnya bertemu dengan Connor lagi. Dan di sana ia pun menceritakan tentang pekerjaannya sebagai salah satu asisten dokter yang bertugas untuk menyembuhkan para zombie.
Lalu saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba beberapa tentara datang sambil menyuruh Shenan untuk minggir terlebih dahulu, karena pimpinan dari para tentara itu ingin mengobrol dengan Connor yang selalu membolos kerja sebagai seorang petugas kebersihan. Di sana, si Pak Tentara sempat menyuruh Connor untuk menjauhi keluarganya sambil mengatakan bahwa keluarganya sudah tidak membutuhkannya lagi, yang mana hal itu membuat Connor tersulut emosi hingga ia mencoba menyerang si Pak Tentara, namun si Pak Tentara itu mampu mengalahkannya dengan sangat mudah. Sebelum pergi, si Pak Tentara memperingatkan Connor untuk tidak membolos kerja lagi, dan jika besok ia masih membolos kerja, maka si Pak Tentara akan langsung memasukkan Connor ke dalam penjara karena ia tak mengikuti kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Keesokan harinya, ketika Shenan baru saja terbangun dari tidur dan hendak pergi bekerja, tiba-tiba ia melihat ada coretan di luar pintu yang menandakan bahwa rumah itu dihuni oleh seorang mantan zombie, dan sepertinya hal itu dilakukan oleh anak-anak nakal yang kemarin membuli Johnny. Akibat dari kejadian itu, Shenan pun menjadi semakin merasa bersalah karena selain menyembunyikan tentang kematian kakaknya dari Abby, ia juga membuat Abby mendapat masalah dengan para warga gara-gara ia membiarkan Shenan tinggal di dalam rumah itu. Singkat cerita, setelah Shenan selesai bekerja, ia berencana memberikan hadiah berupa mainan kuda-kudaan pada Johnny, berharap ia menyukai mainan tersebut, karena dulu ia pernah memberikan sebuah mainan pada Johnny kecil dan Johnny pun tampak menyukainya. Tetapi saat ia hendak kembali, tiba-tiba Shenan mendengar ada suara ribut-ribut dari ruang tahanan para zombie, dan setelah ia mengeceknya, ternyata ada 2 orang tentara yang sedang menyakiti salah satu zombie, sehingga Shenan menyuruh para tentara itu untuk berhenti melakukannya. Namun tanpa disadari, tiba-tiba zombie itu justru berhasil kabur dari sana, dan pada akhirnya salah satu tentara itu terpaksa menembak si zombie hingga ia meninggal dunia. Lalu mereka pergi begitu saja seperti tak terjadi apa-apa. Di sisi lain, ketika Abby hendak pergi bekerja, tiba-tiba Connor datang menyapanya sambil mengatakan bahwa ia adalah sahabat Shenan, dan mereka berdua pun sempat mengobrol sambil menceritakan tentang masa lalu sebelum wabah virus zombie menyerang kota. Di sana, Connor mengatakan bahwa dulunya ia merupakan seorang pengacara terkenal, bahkan ia juga sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, tetapi sayangnya semua itu sia-sia karena ia terinfeksi oleh wabah virus zombie, dan kini ia harus bekerja sebagai seorang petugas kebersihan. Ia lalu berterima kasih pada Abby karena ia merupakan satu-satunya orang yang tidak menganggap dirinya sebagai monster, dan ia juga mengatakan bahwa Shenan sangat beruntung memiliki anggota keluarga yang masih mau menerima dirinya meski ia merupakan seorang mantan zombie. Di saat yang bersamaan, Dr. Lia berusaha meyakinkan pemerintah bahwa ia pasti bisa menemukan vaksin terbaru untuk mengobati para zombie yang belum bisa disembuhkan. Namun sepertinya para pemerintah tak ingin mengambil resiko lebih lama lagi, sehingga mereka tetap memutuskan untuk melenyapkan para zombie yang tersisa. Sementara itu, ketika Shenan menceritakan tentang perbuatan para tentara sebelumnya pada Connor, Connor pun mengajak Shenan ke suatu tempat di mana di sana ia dan beberapa mantan zombie lainnya berencana menyerang apartemen milik para tentara untuk membalas perbuatan yang sudah mereka lakukan selama ini. Akibat kejadian tersebut, beberapa tentara meninggal setelah kebakaran melahap apartemen mereka dengan sangat cepat, dan tampaknya para polisi masih belum tahu bahwa Connor merupakan dalang di balik aksi penyerangan itu. Bahkan semakin lama semakin banyak mantan zombie yang bergabung dengan kelompok Connor. Singkat cerita, saat Shenan hendak pergi, Abby bertanya pada Shenan apakah ia terlibat dengan kelompok yang melakukan teror penyerangan apartemen. Namun Shenan menjawab bahwa ia tidak terlibat dengan aksi penyerangan, dan alasan mengapa ia sering pergi malam-malam, yaitu karena ia tak ingin mengganggu keluarga Abby. Abby kemudian bercerita tentang masa lalu ketika pemerintah berhasil mengubah para zombie menjadi manusia lagi. Ia sempat berharap agar suaminya segera disembuhkan karena ia mengira bahwa suaminya terinfeksi virus zombie. Namun saat ia kembali ke rumah lamanya, entah mengapa ia langsung tahu bahwa suaminya sudah meninggal dunia. Abby lalu mengatakan pada Shenan bahwa ia sebenarnya ingin Shenan menganggap dirinya dan Johnny sebagai keluarganya sendiri. Dan sejak kejadian itu, Shenan akhirnya memutuskan untuk keluar dari kelompok Connor agar ia bisa menghabiskan waktu bersama Abby dan juga Johnny, yang mana hal itu membuat Shenan kini menjadi semakin dekat dengan mereka.
Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Connor datang ke tempat tinggal mereka karena ia penasaran mengapa akhir-akhir ini Shannon tak pernah ikut dalam perkumpulan para mantan zombie lagi. Sehingga Shannon pun mengatakan bahwa saat ini ia sering menghabiskan waktu untuk menemani Johnny. Di sana mereka sempat membahas tentang kebijakan pemerintah yang ingin melenyapkan para zombie yang tersisa, di mana Abby mengatakan bahwa mungkin itu adalah keputusan terbaik yang bisa dilakukan oleh umat manusia. Sementara Shannon mengatakan bahwa ia masih berharap pada Dr. Leah agar ia bisa menemukan obatnya. Namun di tengah perdebatan itu, entah mengapa Connor justru membahas tentang suami Abby lagi, yang mana hal itu membuat Abby merasa kurang nyaman, hingga ia akhirnya meninggalkan mereka berdua di sana dengan alasan bahwa ia akan menemani Johnny tidur. Setelah Abby pergi, Connor pun langsung bertanya pada Shannon mengapa ia tak menghadiri perkumpulan para mantan zombie lagi. Lalu Shannon menjawab bahwa ia ingin keluar dari kelompok para mantan zombie karena sekarang ia ingin menjaga keluarga kakaknya. Mendengar hal itu, Connor memperingatkan Shannon untuk berhati-hati karena jika Abby sampai tahu bahwa Shannon lah yang sudah menyerang suaminya, maka Abby pasti akan sangat marah, bahkan ada kemungkinan bahwa Abby dan Johnny akan sangat membenci Shannon. Keesokan harinya, saat Shannon meminta pada Abby bahwa ia ingin mengantarkan Johnny ke sekolah, Abby sempat menolak karena Shannon tak tahu di mana letak sekolahnya. Tetapi meski begitu, Johnny justru mengatakan bahwa ibunya tak perlu khawatir dengan hal itu karena ia bisa menunjukkan jalannya pada Shannon. Tak lama kemudian, si Pak Tentara, sebut saja Pak Joko ini, tiba-tiba datang ke rumah Abby dan di sana ia mulai bertanya tentang apa saja yang dilakukan oleh Shannon selama ini. Karena sepertinya Pak Joko sedang mencari pelaku utama dari serangan di apartemen yang menewaskan beberapa anak buahnya. Pak Joko mengatakan meski para mantan zombie ini sudah kembali menjadi manusia lagi, entah mengapa ia masih merasakan ada sesuatu yang aneh dengan mereka, karena ia merasa para mantan zombie ini masih terhubung antara satu dengan yang lain, dan ada kemungkinan bahwa mereka sedang mempersiapkan sesuatu untuk mewujudkan keinginan mereka. Sebelum pergi, Pak Joko menyuruh Abby untuk segera menghubunginya jika ia menemukan sesuatu yang aneh dengan para mantan zombie tersebut. Dan tak hanya itu, Pak Joko juga memberikan beberapa dokumen lama berisi banyak foto tentang zombie Connor yang selalu berada di dekat Shannon, seperti ia sedang mengendalikannya. Setelah kejadian itu, Abby diam-diam mencoba masuk ke dalam gedung perkumpulan para zombie, di mana di sana ia sempat merekam beberapa aktivitas aneh dari para mantan zombie, serta Connor yang sedang merencanakan sesuatu bersama para mantan zombie lainnya. Tanpa disadari, tiba-tiba salah satu mantan zombie memergoki Abby, yang mana hal itu membuat Connor penasaran mengapa Abby datang ke sana, dan ketika Connor menanyakan alasan kedatangan Abby pun menuduh Connor bahwa ia telah terlibat dalam aksi teror yang terjadi di apartemen para tentara. Di sana, Abby juga menyuruh Connor untuk berhenti menemui Shannon lagi karena Shannon adalah keluarganya. Namun Connor justru mengatakan bahwa ia sudah menganggap Shannon sebagai keluarganya sendiri, sehingga Abby pun menyangkal sambil mengatakan bahwa apa yang dirasakan oleh Connor adalah sebuah penyakit. Lalu saat Abby hendak pergi dari sana, entah mengapa para mantan zombie justru mencoba mengejarnya, yang mana hal itu membuat Abby sempat panik dan merasa ketakutan. Bahkan ia hampir saja ditangkap oleh salah satu mantan zombie, tetapi untungnya Abby berhasil kabur dari sana. Sementara itu, di dalam fasilitas kesehatan, Dr. Leah tiba-tiba melihat ada salah satu zombie yang terbangun seperti menunjukkan tanda-tanda bahwa zombie itu sudah sembuh. Dan ketika Dr. Leah mengeceknya, tanpa disadari, zombie itu justru menyerangnya sehingga para tentara pun langsung mengamankan zombie itu. Dr. Leah sempat menyuruh para tentara untuk tidak menyakitinya karena ia hampir berhasil menyembuhkan zombie itu. Namun para tentara justru mengatakan bahwa mereka tak peduli lagi karena sebentar lagi mereka akan ditugaskan untuk melenyapkan para zombie yang tersisa. Malamnya, ketika Dr. Leah hendak pulang ke rumah, entah mengapa tiba-tiba ia melihat Connor yang sudah menunggunya di depan rumah, dan Dr. Leah pun penasaran apa yang sebenarnya diinginkan oleh Connor di tengah malam seperti ini. Di sisi lain, Shannon dan Johnny sepertinya semakin lama semakin akrab, yang mana hal itu membuat Shannon mulai melupakan tentang masa lalunya saat ia dan Connor masih menjadi zombie. Bahkan ia juga semakin akrab dengan Abby yang terlihat sangat senang, karena Shannon kini sudah tidak pernah keluyuran malam lagi.
Tanpa disadari, tiba-tiba Shenan diserang oleh beberapa orang yang menerobos masuk ke dalam rumahnya, dan keesokan harinya saat para polisi mencoba menanyai Shenan tentang siapa yang menyerang dirinya, ia pun mengatakan bahwa sepertinya orang-orang yang menyerang itu adalah para warga yang tidak suka dengan keberadaan mantan zombie. Akibat kejadian itu, Shenan akhirnya menemui Connor di mana di sana ia mengatakan pada Connor bahwa ia tak bisa menjaga keluarga Abby jika ia terus berada di rumah itu, dan Connor pun mengatakan pada Shenan bahwa mereka harus melakukan sesuatu agar para warga bisa menerima keberadaan mereka. Connor lalu mengajak Shenan untuk bertemu dengan Dr. Lia serta para zombie lain yang tampaknya sedang merencanakan sesuatu. Dan di sana Dr. Lia mengatakan bahwa sebentar lagi, para tentara akan segera melenyapkan seluruh zombie yang tersisa. Connor kemudian mengatakan bahwa mereka tak bisa membiarkannya begitu saja karena para zombie itu sama seperti mereka, sehingga Connor dan yang lain berencana menculik beberapa zombie dari tahanan agar mereka bisa bekerja sama dengan Dr. Lia untuk menyembuhkan para zombie tersebut. Dan dengan begitu mereka pun bisa meyakinkan masyarakat bahwa mereka tak perlu takut dengan wabah virus zombie lagi. Di saat yang bersamaan, Abby menyadari bahwa sepertinya serangan semalam bukan dilakukan oleh para warga, melainkan oleh para mantan zombie yang sengaja menyerang rumahnya untuk menghancurkan kamera miliknya, karena ia sempat menggunakan kamera itu untuk merekam aktivitas Connor dan para mantan zombie lainnya. Tanpa berlama-lama, Abby pun langsung menghubungi Pak Joko sambil mengatakan bahwa Connor sepertinya sedang merencanakan sesuatu, dan tak lama kemudian tiba-tiba beberapa pasukan khusus datang untuk menangkap para mantan zombie yang ada di sana termasuk Shenan. Namun sayangnya Connor dan Dr. Lia justru berhasil kabur dari sana. Singkat cerita, saat Abby sedang bermain bersama Johnny di taman, tiba-tiba Connor datang sambil mengatakan bahwa ada hal yang ingin ia katakan pada Abby, yaitu tentang suaminya Luke yang dulu pernah memberikan sebuah bekas luka pada Connor saat ia masih menjadi zombie, dan ia juga menyuruh Abby untuk bertanya pada Shenan karena ia berada di sana ketika Luke meninggal dunia. Sementara itu, Pak Joko mencoba menyuruh Shenan untuk mengaku apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh para mantan zombie tersebut, dan tak hanya itu, jika Shenan mau membagikan informasi penting padanya, maka Pak Joko berjanji bahwa ia akan memberikan tempat yang lebih aman bagi keluarganya. Ketika Shenan hendak pulang, tiba-tiba salah satu mantan zombie menyuruh Shenan untuk datang ke suatu tempat besok jam 5 pagi. Lalu mantan zombie itu langsung pergi begitu saja tanpa memberitahu Shenan tentang apa yang mereka lakukan di tempat itu. Tak lama kemudian, Shenan akhirnya tiba di rumah di mana di sana ia melihat bahwa Abby sedang menunggu dirinya dengan wajah yang sangat marah. Dan saat Abby bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Luke, Shenan pun mulai menceritakan tentang apa yang terjadi setelah wabah virus zombie menyebar ke seluruh kota. Hari itu, Luke mengira bahwa Abby dan Johnny masih berada di apartemen sehingga Luke dan Shenan pun mencoba mencarinya di sana. Tetapi tanpa disadari, Shenan justru tergigit oleh salah satu zombie yang tak lain adalah Connor. Dan setelah Shenan berubah menjadi zombie, ia tak bisa lagi mengontrol tubuhnya sendiri hingga akhirnya ia pun menyerang Luke dan membuatnya meninggal dunia. Mendengar hal itu, Abby menjadi semakin marah karena Shenan tak menceritakan semua itu sejak awal, dan pada akhirnya Abby pun mengusir Shenan dari rumahnya, yang mana hal itu membuat Shenan sadar bahwa ada kemungkinan Connor lah yang sudah membocorkan rahasianya pada Abby. Keesokan harinya, Shenan pun datang ke tempat yang dikatakan oleh salah satu mantan zombie sebelumnya, di mana di sana ia akhirnya bertemu dengan Connor, dan tanpa disadari, ternyata Shenan tidak datang sendirian melainkan ia datang bersama Pak Joko yang hendak menangkap Connor karena Pak Joko sudah tahu bahwa Connor merupakan dalang di balik penyerangan sebelumnya. Namun saat Pak Joko lengah, Connor langsung menyerang Pak Joko dengan sangat brutal hingga ia pun meninggal dunia. Dan sebelum Connor pergi dari sana, ia sempat mengatakan pada Shenan bahwa ia dan para mantan zombie lainnya telah memulai rencana mereka. Sementara itu, di fasilitas kesehatan, para mantan zombie tiba-tiba mulai menyerang para tentara yang sedang berjaga di tempat tahanan para zombie. Lalu setelah mereka berhasil masuk ke dalam ruangan kontrol, tiba-tiba salah satu mantan zombie menodongkan senjatanya ke arah Dr. Lia sambil membuka seluruh ruangan yang ada di sana. Tampaknya para mantan zombie ini tak berniat untuk bekerja sama dengan Dr. Lia karena tujuan awal mereka adalah membebaskan seluruh zombie yang tersisa agar wabah virus zombie kembali menyebar ke seluruh kota dan menginfeksi semua orang.
Meski begitu, Dr. Lia menyadari bahwa ternyata ada salah satu zombie yang masih berdiam diri di dalam ruangannya, dan setelah ia menghampiri zombie itu, betapa terkejut dirinya karena zombie itu ternyata sudah sembuh dan kembali menjadi manusia lagi. Sayangnya, ketika Dr. Lia sedang mengajaknya mengobrol, ia justru diserang oleh zombie lain hingga akhirnya Dr. Lia pun kini meninggal dunia. Sementara zombie yang sudah sembuh itu hanya bisa menatap Dr. Lia sambil menangis, karena ia belum berterima kasih pada Dr. Lia yang sudah membebaskannya dari wabah virus zombie. Di sisi lain, saat para zombie mulai masuk ke pemukiman para warga, para tentara pun menyuruh semua orang yang masih selamat termasuk Abi untuk segera naik ke dalam truk agar mereka bisa segera melakukan proses evakuasi. Tetapi Abi sempat menolak karena Johnny masih berada di sekolah. Untungnya Shenan datang tepat waktu sehingga Abi langsung menyuruh Shenan untuk mencari keberadaan Johnny di sekolah, dan tanpa berlama-lama Shenan pun segera pergi ke sana hingga akhirnya ia berhasil menemukan Johnny. Namun Shenan sepertinya tak tahu bahwa Connor ternyata sedang mengikuti dirinya. Singkat cerita, ketika Shenan melihat Connor, ia langsung menyuruh Johnny untuk kabur dari sana sementara ia berusaha menahan para zombie yang hendak mengejar Johnny. Tetapi Connor justru memukuli Shenan sambil mengatakan bahwa ia sangat kesal dengan Shenan yang sudah mengkhianati dirinya. Saat Connor mencoba menyerang Shenan secara brutal, tanpa disadari tiba-tiba dari arah belakang ada salah satu tentara yang menembak Connor karena ia mengira bahwa Connor adalah zombie. Dan saat Shenan hendak menghabisi Connor, ia justru mendengar suara Johnny yang sedang memanggil-manggil nama Shenan. Tanpa berlama-lama, Shenan pun langsung menyelamatkan Johnny dari para zombie yang sedang mengepung dirinya. Namun ketika Shenan hendak menghampiri Connor lagi, entah mengapa ia sudah tidak ada di sana, yang mana hal itu menandakan bahwa Connor sepertinya masih hidup. Sementara itu, di dalam pusat pengungsian, Abi mencoba mengalihkan perhatian para tentara agar ia bisa kabur dari sana dan kembali ke kota. Lalu saat ia melihat ada salah satu tentara yang sudah meninggal, ia pun langsung mengambil senjatanya untuk menghentikan beberapa zombie yang hendak menyerangnya, termasuk si tentara yang kini mulai berubah menjadi zombie. Lalu setelah Abi bertemu kembali dengan Johnny dan Shenan, tanpa disadari tiba-tiba dari belakang muncul salah satu zombie yang hendak menyerang mereka, sehingga Shenan pun langsung melawan zombie itu dengan sangat brutal. Tampaknya zombie itu berhasil menggigit tangan Johnny yang mana hal itu membuat Abi merasa putus asa, bahkan ia berencana untuk mengakhiri nyawa putranya. Namun Shenan langsung menghentikan Abi sambil mengatakan bahwa ia bisa menyelamatkan Johnny dari wabah virus zombie, karena sebelumnya ia sempat melihat Dr. Lia yang berhasil menyembuhkan salah satu zombie. Mendengar hal itu, Abi pun hanya bisa pasrah saat Shenan pergi dari rumah sambil membawa Johnny bersamanya. Tetapi sepertinya Shenan masih belum tahu bahwa Dr. Lia yang merupakan satu-satunya dokter yang bisa menyembuhkan wabah virus zombie kini sudah meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, para tentara akhirnya berhasil membereskan para zombie dengan cepat sehingga kini para warga sudah bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan akibat kejadian itu, pemerintah pun menjadi semakin yakin untuk melenyapkan seluruh zombie yang tersisa agar kejadian seperti ini tak terulang kembali. Setelah mendengar tentang berita tersebut, Abi hanya bisa menangis karena putranya kini sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie, dan jika para tentara sampai menemukannya, mereka pasti tak akan membiarkan Johnny lepas begitu saja. Di sisi lain, Shenan tetap bersikeras untuk mencari seseorang yang bisa menyembuhkan Johnny, tak peduli meski ia harus berjalan hingga ke ujung dunia, karena Shenan sudah berjanji pada Abi untuk menyelamatkan Johnny dari wabah virus zombie tersebut. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.